Senandung Azalea, episode 61, menerima semuanya. Pikiran Aska penuh. Selain memikirkan pekerjaan, ia pun terganggu dengan gosip hubungannya dengan Ilona kemarin yang terdengar di kantor meskipun hubungan mereka sudah berakhir. Pak Raditya dan Buryanti pun sudah mengetahui hal itu dan marah besar. Aska menerimanya karena dia memang bersalah. Satu-satunya yang dipikirkannya saat ini adalah perasaan Azalea. Siang itu, Aska menelpon Azalea. Seperti biasa, sekadar ingin menanyakan kabar dan mengobrol ringan. Akan tetapi, Azalea tak mengangkat telepon, tak juga membalas pesan. Awalnya Aska tak berpikiran apa-apa. Sejam kemudian Azalea juga tak memberi kabar. Aska pun mulai panik. Aska menelpon kediaman Mahawira dan Buryanti, mengatakan bahwa Azalea tak ada di sana. Kembali Aska menelpon Azalea, tetap tak diangkat. Aska memutuskan untuk pulang. Tibanya di apartemen, Aska tak menemukan keberadaan Azalea. Seluruh ruangan telah dicarinya, tapi tak juga ditemukannya sosok mungil istrinya itu. Aska memeriksa CCTV, terlihat Azalea keluar dengan hanya membawa tas sandang. Lebih lanjut, Aska juga meminta pihak gedung apartemen untuk memeriksa. Dari rekaman CCTV diketahui Azalea menaiki mobil yang tampaknya merupakan taksi online di jalan depan pelataran gedung apartemen. Namun, plat kendaraan itu tak terlihat. Di sela rasa panik, Aska berusaha tenang. Ia kembali ke apartemennya dan mencoba melacak nomor ponsel Azalea. Aska tersentak ketika tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Dari Azalea, secepat kilat dibukanya pesan itu. Aska, saya akan menemui ayah dan ibu. Aska langsung menelepon nomor Azalea, tetapi sudah tak aktif. Ia bersandar sambil memegangi keningnya frustrasi. Kemana Azalea? Apa maksud isi pesannya? Menemui ayah dan ibu? Aska tak bisa menyangkal kepanikannya lagi. Pikiran buruk telah memenuhi kepalanya. Ia berpikir Azalea telah merasa letih dengan semuanya dan memilih untuk mengakhiri hidup. Di mana Azalea? Bentak Aska begitu teleponnya diangkat. Maksudnya, kemana Azalea? Sahut suara di seberang sana. Itu yang gue tanya, di mana lo sembunyikan istri gue? Lo pasti menculik Azalea kan? Barata menghela napas mendengar tuduhan Aska padanya dan menjawab. Untuk apa gue menculik adik gue sendiri? Ia mengatur nada suaranya agar tetap tenang. Lo tanya sama diri lo sendiri. Gue gak menculik Azalea, tegas Barata. Lalu suaranya meninggi. Azalea adalah orang yang gue sayangi. Satu-satunya keluarga yang gue miliki saat ini. Mana mungkin gue tega menyakiti dia? Lo pikir itu sebelum lo menuduh gue sembarangan. Aska mengembuskan napas, lantas kembali bersandar di sofa. Ia menyadari apa yang dikatakan oleh Barata itu ada benarnya. Rasa panik benar-benar membuatnya kalut. Tolong gue Barata, Azalea hilang, ucap Aska akhirnya. Sejak kapan? Mulai dari beberapa jam lalu, Azalea tidak bisa dihubungi, tidak ada di apartemen dan tidak ada di rumah orang tua gue. Sejujurnya Barata merasa sangat khawatir, namun ia tahu ia tak boleh ikut panik. Selain belum bisa membuat laporan ke kantor polisi, gue juga berpikir untuk mencari dulu, lanjut Aska. Apa Azalea tidak ada memberi clue atau pesan sedikit pun sebelum pergi? Tanya Barata lagi. Aska langsung teringat akan pesan Azalea tadi. Sekitar 1 jam yang lalu, dia mengirim pesan bahwa dia ingin menemui ayah dan ibunya. Setelah itu nomornya kembali tidak aktif. Gue takut terjadi sesuatu sama dia. Setelah terdiam beberapa saat, Barata berkata, Lo tenang dulu bro, kita cari Azalea sama-sama. Berdasarkan isi pesan Azalea pada Aska, Barata menyimpulkan bahwa Azalea pergi berziarah ke kampung halaman sang ayah. Setelah perjalanan panjang dan tak mudah, juga mencari informasi ke sana kemari, Aska dan Barata akhirnya tiba di rumah Ambu Lilis. Aska merasa sangat lega setelah melihat sosok Azalea. Ia memeluk erat istrinya itu. Maaf, saya tidak pamit padamu, ucap Azalea. Aska mengangguk, saya mengerti. Ucapnya seraya mengecek lembut kening Azalea. Barata berdiri mematung dan menatap Azalea. Namun, ia tak berani menyapa karena yang ia tahu Azalea masih marah padanya. Sampai kemudian Azalea menghampiri dan berdiri di hadapannya. Barata hanya dia memandangi adiknya itu yang terlihat seperti ingin bicara. Saya sudah mengetahui semuanya dari Ambu Lilis, ucap Azalea. Barata mengangguk menunggu Azalea melanjutkan perkataannya. Atas nama ayah dan ibu, saya minta maaf untuk semuanya. Saya juga minta maaf sudah marah waktu itu. Maafkan saya Kak Tata. Mendengar Azalea memanggilnya dengan sebutan Kak Tata, Barata segera meraih adiknya itu ke dalam pelukan. Ia membelai rambut Azalea sambil terisak. Aska hanya bisa diam menyaksikan, tak tahu harus melakukan apa. Sejujurnya ia merasa cemburu karena Barata pernah menaruh hati pada Azalea. Namun sepertinya ia sudah harus menerima kenyataan bahwa Barata adalah kakak iparnya. Tak lama Azalea mengajak Aska berziarah ke makam kedua orang tuanya. Langit terlihat mendung. Aska duduk di antara kedua makam ayah dan ibu mertuanya.
Azalea ada di sisinya. "Ayah, Ibu," ucap Aska setelah selesai berdoa, lalu berkata lagi, "Saya Aska Mahawira, suami Azalea. Izinkan saya mengarungi bahtera rumah tangga bersama Azalea hingga selamanya." Ketika hujan mulai turun, mereka pun kembali ke rumah Ambu Lilis mengendarai sepeda. Setelah Aska dan Azalea selesai mandi, dan Barata pun kemudian telah kembali dari pemakaman, Ambu Lilis menghidangkan makanan untuk mereka. Usai makan dan mengobrol sebentar, ketiga penduduk Jakarta itu pun berpamitan pulang pada Ambu Lilis. Ambu Lilis menyuruh mereka menginap, tetapi Azalea menolak halus karena mertuanya sudah menunggu. Bu Rianti terdengar begitu cemas saat menelponnya tadi. Aska dan Azalea mengajak Ambu Lilis ke Jakarta dan tinggal bersama mereka. Wanita parubaya itu menolak karena tak ingin meninggalkan rumahnya dan tanah kelahirannya. Aska lalu memberi sejumlah uang dan menanyakan nomor rekening Ambu Lilis agar mereka bisa mengirimnya uang nanti. Barata pun melakukan hal yang sama. Lalu mereka berpamitan. Aska menggenggam tangan Azalea menuju mobil. Barata mengikuti mereka di belakang. Mereka pun kembali menempuh perjalanan panjang untuk kembali menemui hiruk-pikuk Jakarta. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan yang pertama bagi Azalea dan Aska. Awalnya mereka ingin merayakannya di hotel, tetapi Bu Rianti menyarankan agar pesta diadakan di halaman kediaman Mahawira yang luas saja. Azalea dan Aska pun setuju karena memang sesuai dengan tema pesta yang mereka rencanakan, yaitu garden party. Aska memeluk wanita berwajah lembut di hadapannya. Tatapan sepasang mata bulat itu dan kata-kata yang keluar dari bibir mungil itu selalu mampu menundukkan hatinya. Mereka masih berpelukan tanpa menyadari Barata yang memperhatikan mereka, lantas berdeham. Aska dan Azalea menoleh. "Happy anniversary ya, jangan lupa kasih keponakan yang banyak buat gue," kode Barata. "Mau berapa brother? 1, sepasang, selusin, 2 lusin, 3 pangkat 3? Tanya Aska lalu menatap Azalea. "Kita sanggup kan sayang? Kita manusia sayang, bukan kucing." Azalea mencubit pinggang Aska. Barata terbahak diikuti tawa Aska dan Azalea. Namun, tak lama kemudian tawa mereka terhenti ketika melihat seorang wanita semampai yang berjalan ke arah mereka. Para tamu pun ikut memandang ke arah wanita itu. Mereka berbisik-bisik memandanginya. "Maaf, saya tamu tak diundang," ucapnya seraya menunduk. Keheningan meliputi suasana, menciptakan kekakuan sesaat. "Acara ini mengundang teman-teman saya dan teman-teman Aska, dan kamu adalah teman kami. Jadi kamu juga diundang, Ilona," suara Azalea terdengar. Ilona melengkungkan senyumnya menatap Azalea yang berjalan menghampirinya. "Maaf mengganggu, Azalea. Saya kesini untuk berbicara berdua dengan kamu, kalau kamu bersedia," ujar Ilona. "Bicara apa? Bicarakan saja di sini," ujar Aska. Ilona menghela napas dan kembali menunduk. "It's girls talk." Azalea menatap suaminya sesaat kemudian menarik tangan Ilona dan mengajak wanita itu ke teras samping yang menghadap ke taman kecil. "Ada apa, Ilona?" tanya Azalea setelah mereka duduk. "Saya tidak bermaksud mengganggu acara kalian," ucap Ilona. "Selama ini saya selalu malu ingin menemuimu. Tapi besok saya mau pergi, maka hari ini saya memberanikan diri untuk datang," lanjutnya. Azalea mengangguk menunggu Ilona melanjutkan ucapannya. "Saya ingin minta maaf padamu atas kesalahan saya selama ini. Saya menyesali perbuatan saya," ucap Ilona tulus. Azalea mempersilakan Ilona minum terlebih dahulu sebelum dia menanggapi perkataannya. "Kalau yang kamu maksud adalah hubunganmu dengan Aska kemarin, maka itu bukan hanya kesalahanmu, tapi juga kesalahan Aska, dan saya sudah memaafkan kalian," ujar Azalea. "Terima kasih, Azalea. Saya benar-benar merasa malu padamu." "Forget it," Azalea tersenyum. Tak berapa lama, Ilona berpamitan dan Azalea mengantarnya kembali. Setelah berpamitan pada Pak Raditya dan Bu Rianti, Ilona juga berpamitan pada Aska dan Barata. Lalu, Ilona meninggalkan rumah keluarga mantan kekasihnya itu.